Untuk membangun pariwisata Indonesia, ada beberapa dasar pengembangan pariwisata. Yang pertama, PP nomor 50 tahun 2011 tentang Riparnas atau Rencana Induk Pariwisata Nasional yang isinya mengatur zonasi pariwisata. Yang kedua, PP nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Berdasarkan PP ini, dipilih 10 KSPN yang akan dipercepat pembangunan infrastrukturnya. Dari 10 KSPN, ada 5 wilayah yang diprioritaskan, yakni Borobudur di Jawa Tengah, Labuan Bajo di NTT, Mandalika di NTB, Danau Toba di Sumatera Utara, dan KEK Likupang di Sulawesi Utara. Dalam perkembangannya, muncul beberapa problematika pengembangan KSPN Borobudur. Pemerintah telah menyusun Integrated Tourism Master Plan, sehingga Borobudur dapat mengatur penyediaan infrastruktur, utilitas dasar, destinasi atraksi, akomodasi, dan badan otoritas integrasi, dan lain-lain. Potensi pariwisata Borobudur ini cukup signifikan dengan menghadirkan 2 juta kunjungan wisatawan per tahun. Secara administratif, KSPN Borobudur berada di Jawa Tengah, tetapi lebih mendukung pengembangan ekonomi wisata pemerintah Yogyakarta karena faktor akses dan pengembangan. Masalah lainnya adalah terjadinya pandemi COVID-19 yang menjadi tantangan pengembangan sektor pariwisata, baik perjalanan, akomodasi, makanan, hiburan, dan juga berpengaruh terhadap sektor usaha mikro, kecil, menengah, maupun besar. Sehingga tujuan penelitian ini adalah bagaimana daya saing daerah Semarang dan Yogyakarta terhadap minat pariwisata di wilayah Borobudur. Daya saing daerah dapat ditinjau dari berbagai teori. Yang pertama, teori kompetitif, yang menjelaskan bahwa pada tingkat nasional, masing-masing daerah bersaing dalam tingkat pertumbuhan ekonomi. Teori lainnya adalah teori komplementer. Teori komplementer ini menjelaskan bahwa pertumbuhan nasional adalah kumpulan pertumbuhan yang terjadi di daerah. Antar daerah tidak bersaing satu sama lain. Pertumbuhan suatu daerah tidak menjadi biaya bagi daerah lain. Menurut Nazara, kebijakan dari teori komplementer ini bertujuan memaksimalkan pertumbuhan di daerah tertentu yang memiliki economic of scale tinggi. Karena hal ini identik dengan memaksimalkan pertumbuhan nasional secara keseluruhan. Faktor lainnya adalah soft location factor, yang terdiri dari intensitas, keberagaman, dan kualitas kegiatan budaya serta ketersediaan kegiatan hiburan, kualitas lingkungan, kearifan lokal, fenomena yang menyebabkan keuntungan eksternalitas, dan disekonomi. Variabel penelitian dibagi menjadi hard location factor, yang terdiri dari kegiatan ekonomi, geografi, konektivitas dan komunikasi, utilitas, infrastruktur, sumber daya manusia, upah, harga, pajak, dan subsidi. Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi daerah yang dibandingkan dalam penelitian ini, yaitu Kota Semarang dan Kota Yogyakarta. Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa pertumbuhan PDRB Kota Jogja sangat fluktuatif dari tahun 2011 sampai 2014 dan terus meningkat sampai tahun 2019. Sedangkan pertumbuhan PDRB Kota Semarang fluktuatif dari tahun 2011 sampai 2019. PDRB sektor akomodasi di Kota Jogja dan Kota Semarang juga memiliki tren yang serupa dengan laju PDRB. Laju pertumbuhan Kota Semarang lebih besar dari laju pertumbuhan PDRB Kota Jogja. Namun, dari PDRB akomodasi Kota Jogja selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sedangkan Kota Semarang justru mengalami penurunan di tahun 2019. Aspek hard location dibagi menjadi 8 indikator dan beberapa indikator memiliki subindikator tersendiri. Nilai ini akan menjadi penentu daya saing antar region untuk menentukan hubungan kompetisi dan komplementaritas. Dapat dilihat bahwa nilai potensi indikator hard location yang dimiliki Jogja lebih tinggi dibandingkan Semarang. Sehingga dari sisi hard location factor, Jogja memiliki keunggulan dan Semarang memiliki hubungan sebagai komplement terhadap Yogyakarta. Jika dilihat dari keseluruhan rasio nilai hard location factor, Jogja lebih tinggi jika dibandingkan dengan Semarang. Jika diperhatikan menurut indikator, Semarang memiliki kelebihan di luas daerah, PDRB, air bersih, penduduk bekerja, dan UMR. Kekurangan region Semarang yang kurang kompetitif adalah utilitas penyediaan listrik, transportasi, lokasi bandara jarak angkutan darat, infrastruktur yang terdiri dari kesehatan dan pendidikan, SDM dari IPM, harga yang diwakilkan oleh inflasi. Sedangkan dari sisi variabel soft location factor,
Nilai soft location factor kota Semarang dan kota Yogyakarta tidak jauh berbeda secara keseluruhan. Aspek keamanan dan lingkungan di kota Semarang lebih unggul, sedangkan aspek kesehatan kota Yogyakarta lah yang lebih unggul. PT Taman Wisata Candi atau TWC mengatakan bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan kunjungan wisatawan sebesar 40,8% di Borobudur, Prambanan, dan Ratu Bojo. Pandemi COVID-19 membuat tingkat okupansi hotel rata-rata di kota Semarang mengalami penurunan hingga 70%. Sedangkan untuk daerah istimewa Yogyakarta, dari total pasien positif 230 orang, perbandingan antara pasien yang meninggal 8 orang dan yang sembuh 150 orang yaitu 3,47% dan 65,2%. Tingkat persebaran COVID-19 di kota Yogyakarta lebih kecil dibandingkan kota Semarang. Tingkat kematian akibat COVID-19 di kota Semarang juga lebih tinggi. Pandemi COVID-19 memunculkan protokol operasional baru terhadap pariwisata Borobudur, kota Semarang, dan kota Yogyakarta. Untuk bisa sesuai dengan kondisi COVID-19, diharapkan juga bisa menerapkan program CHS yang sesuai dengan kondisi wilayah sehingga wisatawan nyaman untuk berkunjung. Sehingga kesimpulan dari analisis ini adalah berdasarkan hard location factor hubungan antara kota Yogyakarta dan kota Semarang di bidang pariwisata adalah komplementaritas, di mana kota Semarang menjadi komplement dari kota Yogyakarta terkait pariwisata Borobudur. Kota Yogyakarta memiliki daya saing lebih tinggi dari kota Semarang. Faktor transportasi, lokasi bandara, dan utilitas listrik menjadi indikator kota Semarang yang sangat signifikan perbedaannya. Segi soft location, kota Semarang lebih unggul dari kota Yogyakarta, walaupun tidak signifikan. Kebijakan ITMP sudah tepat diterapkan untuk perekonomian, mengingatkan hubungan komplementaritas yang terjadi antara kota Yogyakarta dan kota Semarang. Pemerintah melihat pertumbuhan antara region saling mendukung, sehingga menerapkan program prioritas ke lokasi yang menyumbangkan pertumbuhan yang signifikan terhadap perekonomian agregat.